Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, let's keep it straight. Seperti yang di request sama teman-teman viewers yang agak-agak gak saya bercanda ya, tapi memang let's just keep it straight ya teman-teman. For first things first, Bitcoin close daily di bawah level yang cukup critical. Kemudian kalau kita cek dari perspektif time frame weekly, obviously this is not good ya. Closingannya nggak bagus. Namun memang kita masih ada di dalam inside bar candle yang ini. So dia bisa aja masih konsolidasi di level itu. Andaikan buyers mau protect area ini, ya dia harus tunjukin gitu ya. Minimal week ini dia closing harus agak naik gitu. Namun di sini fun fact-nya teman-teman sekalian, bukan fun fact lah ya. Ini kan efek selling pressure yang diakibatkan oleh Trump ya, memberikan statement seputar responnya dia pada Kanada. Kalau Kanada mau kerjasama sama China gitu. Nah, kenapa saya bilang fun fact? Karena S&P 500 dan Nasdaq hari ini di market open itu dia memang drop ya. Ada kondisi dia drop di sini, terutama di sesi Asia. Tapi tutupnya bullish ya. Nasdaq, S&P 500 both closing bullish. Artinya market somehow response kondisi tersebut dengan enteng atau tidak terlalu mengerikan gitu ya. Meanwhile gold obviously open dalam keadaan naik dan dia menembus angka 5.000. Ini sebenarnya udah anticipated lah ya. Kalau kita bisa lihat di kondisi geopolitik yang masih belum juga membaik, saya pikir apa yang terjadi pada gold adalah sesuatu yang saya anggap sebagai normal. Nah, tinggal pertanyaannya adalah how about Bitcoin gitu kan. Nah, kita mau bahas sedikit kondisi Bitcoin dari internal time frame-nya. Tadi saya sempat ngebedah dikit. Saya ada sempat sharing juga sama teman-teman di SAG. Kalau saya ngelihat menggunakan indikator volume ya, ini kelihatannya somehow walaupun selling pressure-nya lumayan kuat kayak begini, tapi sellersnya itu diserap dengan baik oleh market. Kita bisa lihat bagaimana selling pressure-nya di situ masuk dalam keadaan volume yang sangat besar. Oke, di sini kumulatif ya teman-teman. Jadi zona ini itu terjadi pertukaran barang dalam jumlah yang besar. Tapi kita bisa lihat sama-sama kalau buyersnya itu nggak terlalu besar dari segi volume ya. Dan at the same time, sellers yang begitu kuatnya itu belum bisa creating lower low dari zona itu. Nah, maksudnya apa? Artinya kekuatan sellersnya itu keserap dengan baik oleh buyersnya. Tampaknya buyers mau coba protect area ini atau level ini. Mungkin ya kita nggak tahu ya, jangan-jangan penyesalan gara-gara terlalu reaktif kan atas news. Ternyata S&P, Nasdaq somehow responsnya positif gitu. Jadi terlalu cepat ngambil kesimpulan kalau Bitcoin itu udah siap untuk langsung ditendang ke bawah. Walaupun ya kita bisa lihat dari daily close-nya nggak begitu baik gitu ya. Namun di sini teman-teman sekalian, supaya kita objektif dan langsung to the point ke intinya, yang saya pengen inform adalah saat ini internal kita sudah memiliki struktur baru. Ini high-nya, ini low-nya. Ya, high dan low. Simple aja, selama high nggak di take out, artinya buyers itu belum benar-benar pulih 100%. Jadi kita boleh banget ya mempertimbangkan kalau kondisi naiknya ini bisa saja sifatnya hanya untuk pullback atau korektif ya, mencari potential lower high yang baru. Kira-kira begitu. Nah, walaupun ya teman-teman di sini saya tadi sempat cek juga, jadi dari beberapa indikator menunjukkan ini sudah membentuk sebuah bullish divergence. Ya, artinya sellers exhausted ya, mulai kehabisan napas, mulai kekurangan power. Jadi walaupun ada tekanan jual yang begitu agresif, kelihatannya market itu ada daya serapnya gitu ya. Jadi kita ibaratnya ngeliat kondisi kayak gini, walaupun selling pressure kuat tapi demand-nya ada dan nunggu aja tuh di harga-harga yang relatif lebih murah. Jadi proses akumulasi bisa saja tidak harus dalam keadaan sideways besar, tapi bisa saja dalam keadaan tertekan secara perlahan ya. Jadi dia creating lower low, lower low, lower low, tapi setiap kali lower low terbentuk itu selalu ada buyers yang siap nampung gitu. Cuma memang nggak langsung kelihatan biasanya, dia juga nggak langsung ngasih reaksi penuh, ibaratnya ada akumulasi bukan berarti harganya akan langsung begini gitu ya. Dengan kondisi kayak sekarang saya pikir akan gampang sekali kok untuk market itu nge-trigger panic selling. Jadi anytime harga drop, anytime harga rejected dari key levels, pasti akan nge-trigger lebih banyak sellers. Dan eventually ini bakal creating liquidity kan buat kalau misalkan market atau para whales ini mau melakukan akumulasi
Jadi prosesnya bisa dijalankan dalam keadaan dia membentuk sebuah channel turun ke bawah seperti falling wedge. Ya, jadi kesimpulan teman-teman, ya kesimpulan. Oke, pertama saya melihat terdapat sebuah, bukan sebuah lagi ya, tapi ada dua ya, terdapat bullish divergence tuh pada MACD dan RSI. Kedua, ini bisa saja merupakan indikasi awal dari potensi rebound jangka pendek. Ya, kita bukan expecting. Ya, ketiga kita bukan expecting ini totally reversal. Karena selling pressure dari dari higher time frame itu masih dalam keadaan solid, ya. Kenapa saya katakan solid? Ya, Anda lihat kemarin kita reacting dari VWAP bagian bawah, habis itu dia juga mengalami rejection after dia testing ke fair value gap di sini. Ini sebenarnya cuma 50% fair value gap. Ya, dia create lower low gitu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat based on candlestick rules di sini, bukan candlestick rules ya, tapi candlestick range lah. Dia turun, hari ini tuh retrace 79%. Bagaimana jika nextnya dia begini lagi? Nah, itu loh yang harus kita sama-sama pertimbangkan melihat dari resikonya. Dan teman-teman sekalian, kemarin saya udah jelasin juga di Telegram kalau di sini saya update day to day basis ya. Walaupun kita ngelihat ada berbagai proyeksi, ada berbagai istilahnya ekspektasi yang kita bisa lihat berdasarkan data yang tersedia, tapi saya memang orangnya itu tendensinya bisa saja merubah view bukan karena saya di sini pelin-pelan ya, tapi memang karena itu yang tergambarkan dari chartnya, apa yang tergambarkan pada sentimen, chart, dan data, serta candlestick ataupun market structure, ya saya ngambil kesimpulan dari sono gitu. Jadi kalau saya itu bukan tipikalnya ngubah bias karena saya punya prediksi gitu ya, tapi di sini saya tidak mengandalkan prediksi, saya tidak memperkirakan akan seperti apa pergerakannya, melainkan lebih kepada membaca data dan kita responsif atas perubahan sentimen yang bisa saja dalam keadaan cepat gitu. Makanya kemarin saya udah bilang kan, kalau saya nggak tahu kalau Donald Trump akan ngerespons setelah sekian lama gitu. Di sini aja ya teman-teman sekalian, ada lagi nih statement di 458 loh. South Korea legislature is not living up to its deal with United States. I'm Harvey increasing South Korean tariff on autos, lumber, pharma, and all other reciprocal tariff from 15% to 25%. Jam 4:58. Saya tahu dari mana teman-teman ya. Sekarang jam 5 pagi saya bikin video ini. Market nggak responsif tuh. Biasa aja ya, nggak terlalu yang kayak gimana banget. Tapi kemarin beda case-nya. Responsif dia atas ancaman tarif terhadap Kanada. Kenapa ke Korea Selatan enggak? Nah itu loh. Market seperti itu. Jadi kita baca sentimen, kita juga lihat mana yang ngasih reaksi, mana yang tidak bisa kasih reaksi, atau mana yang market menganggap bahwa ini nggak terlalu berlebihan kok, santai aja gitu ya. Ya sebenarnya kan simple. Kalau Kanada kan masih negara besar, negara yang menyediakan oil juga. Jadi oil reserve-nya itu cukup penting. Kalau South Korea apa? Ya nggak terlalu gimana banget. Ya itu bisa jadi salah satu pertimbangan kalau kita ngelihat, oh pantes nggak terlalu bergerak banget harganya. Ya kadang-kadang kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau misalkan nggak bisa siap untuk beradaptasi dengan cepat dan Anda mengambil keputusan itu berdasarkan prediksi orang atau misalkan berdasarkan ekspektasi atau harapan harga kayaknya masih bisa naik gitu. Ya di situ ya mungkin menjadi sebuah teguran buat teman-teman yang masih seperti itu, sebaiknya mempertimbangkan untuk belajar kembali gitu. Karena financial market itu bukan hitam-hitam putih-putih ya, abu-abu guys ya, it's all about probability gitu. Tinggal pertanyaannya adalah kalau skenarionya kayak begini kamu reaksinya apa, kalau reaksinya kayak begini kamu reaksinya apa gitu. Jadi udah ada pertimbangan-pertimbangan yang teman-teman akan jadikan itu sebagai acuan untuk mengambil keputusan sehingga tidak terpengaruh oleh emosional ya. Abaikan emosional. Kalau terjadi seperti yang kamu planningkan di skenario A, ya kamu eksekusinya seperti apa, that's it. Kira-kira gitu. Jadi untuk saat ini, ya itu aja tuh yang tadi saya jelasin ya. Bullish divergence terdapat pada MACD dan RSI. Kedua ini bisa indikasi awal untuk potensi rebound jangka pendek. Dengan catatan, kita nggak bisa expecting total reversal kayak dia naik sampai ke 100.000 langsung. Kalau misalkan minimal teman-teman, harga aja nggak bisa take out high point ini. Ya, ini 91.000 adalah POI, adalah supply.
wait for confirmation reaction dari area tersebut kalau teman-teman mau looking for sell short. Kalau misalkan Anda nggak mau sell short, mungkin prefernya adalah gue lihat bullish divergence, gue mendingan tunggu konfirmasi reversal. Itu juga wise untuk dilakukan supaya teman-teman sedikit lebih konservatif. Kira-kira begitu. Okay? So guys, that's gonna be the update. Thank you very much for watching and see you guys again in the next update, guys. God bless. Cheers. Bye-bye.